Perkenalkan, nama saya Agung Firmansyah, NPM 202162122025, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami arsitektur, mata kuliah pengantar dan teori arsitektur. Berikut adalah tokoh-tokoh arsitek yang saya gunakan pendapatnya. Yang pertama ada Sten Eiler Rasmussen, yang kedua ada Larry Arligo, dan yang ketiga ada Ujianto Pawitro. Yang pertama, what architecture is? Apa itu arsitektur? Dalam Experiencing Architecture, Sten Eiler Rasmussen mengemukakan bahwa arsitektur bukan hanya yang dapat dilihat dan diraba saja, yang didengar dan dirasa pun merupakan bagian dari arsitektur. Melalui pendengaran, kita dapat menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan bentuk dan material. Pendengaran pun dapat mempengaruhi perasaan seseorang. Pada musik, di dalamnya ada irama yang dapat membawa suasana hati seseorang, dan dengan mendengarkan irama tersebut, muncul interpretasi yang mungkin akan berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Interpretasi itu secara tidak langsung akan mengarah ke suatu kualitas ruang. Meskipun hasil interpretasi tersebut bersifat maya, namun jika sudah dapat menginterpretasikan sebuah kualitas ruang, berarti sebenarnya secara tidak sadar kita sudah membentuk sebuah ruang di alam bawah sadar kita. Hal itu sama seperti arsitektur pada bangunan yang real, yang di dalamnya ada ruang dan memiliki kualitas ruang. Yang kedua ada what architecture should do. Apa gunanya arsitektur? Larry Arligo memunculkan 5 fungsi yang dapat dijalankan oleh arsitektur untuk menjawab fungsi sebagai konsep. Kelima fungsi bangunan menurut Ligo dari konsep of function of the 20th century architecture adalah 1. Structural articulation atau artikulasi struktural, menunjuk pada pengupasan dalam desain dari material struktur dan metode sebuah bangunan, misalnya fungsi, material, dan metode, maupun pada artikulasi eksterior bangunan dengan variasi kegiatan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua ada physical function atau fungsi fisik, meliputi kontrol dari lingkungan dan akomodasi bangunan terhadap aspek-aspek fisik dari tujuan yang diinginkan, aspek-aspek seperti pola jalan dan fleksibilitas dari pengaturan ruang. Yang ketiga ada physical function atau fungsi psikologi, mengacu pada feelings, perasaan atau rasa, di mana bangunan-bangunan itu berbaur dengan pengamat-pengamatnya, penghuni atau pemakai, dan kritiknya, termasuk penyakit-penyakit psikologis seperti vertigo, claustrophobia, kebingungan arah atau direction, kenyamanan fisik atau kurangnya rasa dan emosi yang spesifik atau khas. Yang keempat ada social function atau fungsi sosial, mengacu pada konkretisasi dan institusi sosial dan karakteristik yang bernilai budaya atau masa tertentu. Yang kelima ada kultural atau extensional function, fungsi budaya atau keberadaan, mengacu pada konkretisasi dari nilai-nilai universal atau struktur subconscious dari spasial dan orientasi psikologis yang berhubungan lebih kepada esensi kemanusiaan daripada hidup manusia dalam waktu dan tempat tertentu. Larry Arligo memahami fungsi sebagai tugas atau pekerjaan ataupun efek-efek yang dapat ditimbulkan oleh arsitektur. Yang ketiga ada how to design architecture, bagaimana membuat arsitektur. Kegiatan perancangan dalam arsitektur pada dasarnya menyangkut pada 3 hal pokok yang semestinya dilakukan atau dilaksanakan atau diberikan baik di dunia akademi oleh para mahasiswa jurusan arsitektur di lingkungan kampus maupun di dunia praktis oleh para profesional arsitek di lapangan kerja. Ujianto Pawitro dalam jurnal Pemahaman Keterkaitan Teori Arsitektur, Kegiatan Perancangan dan Kritik Karya tahun 2009 mengemukakan dalam arsitektur ketiga hal pokok yang secara normatif semestinya dilakukan atau diberikan dalam kegiatan perancangan arsitektur, yaitu yang pertama ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan atau prosedur kegiatan yang semestinya dilakukan dalam perancangan arsitektur sehingga didapatkan proses, persiapan, dan hasil perancangan yang baik. Yang kedua ada pengetahuan dasar dan lanjut tentang kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, atau acuan-acuan bagaimana kegiatan perancangan yang baik dan benar itu dilakukan dalam bidang arsitektur. Yang ketiga ada wawasan atau pengetahuan lanjut dalam memberi corak atau warna terhadap kegiatan perancangan arsitektur yang dilakukan sehingga hasil rancangannya dapat memberikan nilai tambah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.